Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ilya Ulami, Sarjana Pendidikan Islam, Master Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul talak atau perceraian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarisha Putri Ernanto dengan NIM 095. Di sini saya akan membahas tentang pengertian talak atau perceraian dan faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian. Langsung saja ke pengertian talak atau perceraian. Talak asal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fikih yang berarti pelepasan ikatan perkawinan, yaitu perceraian antara suami dan istri. Di dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah berfirman yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan ingin kebahagiaan dalam pernikahannya, namun tidak dapat dipungkiri di dalam pernikahan pasti terdapat masalah yang terjadi setiap saat atau tanpa diketahui sebelumnya, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, perceraiannya ini sendiri itu adalah putusnya ikatan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga karena dinamika rumah tangga yang bersifat tidak kekal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin dalam waktu tertentu, dan tidak memperoleh keturunan karena cacat biologis dan mengidap penyakit yang tidak dapat dihindari. Baik, selanjutnya terdapat faktor ekonomi penyebab perceraian. Nah, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami dan istri dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi. Ekonomi keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material. Nah, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga pada saat prakteknya itu mengalami ketidaklancaran atau adanya hambatan. Nah, hambatan inilah pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memunculkan permasalahan baru, bahkan dapat berujung pada perceraian. Adapun faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian, yaitu yang pertama, terdapat nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim. Nah, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatar belakangi oleh banyaknya hal, salah satunya itu sedikit penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan pokok. Nah, dengan penghasilan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang begitu banyak dan beraneka macam ini, istri menjadi beranggapan bahwa jadinya tuh nafkah semua keluarga adalah nafkah kewajiban suami yang diberikan suami itu. Kemudian jika terus-menerus seperti ini, bahkan dipastikan keharmonisan keluarga itu akan terganggu dan akan berakhir dengan perceraian. Kemudian, yang kedua, suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah. Nah, hubungan perkawinan ini menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Berhubung dengan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berarti bahwa suami telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak atau istri yang telah menjadi ibu dengan cara ma'ruf. Nah, hukum membayar nafkah untuk istri adalah kewajiban. Kewajiban itu dikarenakan istri membutuhkannya bagi kehidupannya rumah tangga nanti. Untuk rumah tangganya maksudnya. Akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Yang ketiga, suami tidak mampu dalam memenuhi nafkah keluarga karena miskin. Nah, istilah miskin dalam istilah fikih itu dibedakan dengan istilah fakir. Menurut mazhab Hanafi, fakir adalah mempunyai harta atau mata pencarian tetapi di bawah standar kecukupan, dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan mempunyai mata pencaharian. Sedangkan mazhab Syafi'i memberikan definisi yang sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suami miskin merupakan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pokok keluarganya menurut ukuran yang berlaku pada masyarakat setempat.
Kemudian, yang keempat itu ada pengangguran. Pengangguran itu merupakan keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi dengan segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Nah, terdapat jenis-jenisnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya nih. Yang pertama, pengangguran alamiah. Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Nah, kesempatan kerja penuh ini merupakan 95% dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Kemudian yang kedua ada pengangguran friksional yang disebabkan oleh tindakan seseorang bekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga itu ada pengangguran struktural. Ini disebabkan oleh pertumbuhannya ekonomi, sumber penyebabnya itu dari perkembangannya teknologi, kemudian disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain, dan kemudian perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat di kawasan lain. Kemudian pengangguran konjutor, yaitu penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar. Kemudian ada quotes dari Albert Hubert yang ia berkata, ada 4 persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama, iman dan sisanya kepercayaan. Jadi jika kita mempunyai pasangan, yang pertama kita harus beriman dan sisanya itu kepercayaan kepada pasangan kita masing-masing agar terhindar dari perceraian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.